Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, Bapak Agus Suparmanto. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan. Yang terhormat Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kekuatan guna penangkal wabah ini. Bapak-Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia bersama rombongan dalam perjalanan safari selalu menyertai hidup kita kemanapun kita pergi. Korbannya pun tak mengenal strata sosial. Bahkan Ratu Inggris pun tak bisa mengelak dari penularannya. Luar biasa. Namun di balik itu, empati. Diikuti kesadaran dan kesediaan saling belajar, memahami, menghargai, dan berbagi sebagai pengikat partisipasi, solidaritas, dan kolaborasi dalam mewujudkan harmoni kehidupan bersama. Harus siap mengubah mindset dalam mengelola kehidupan bersama ini dan nanti. Di tengah suasana seperti itulah, Bapak Menteri beserta rombongan hadir memberikan bantuan melalui Kemendak Peduli bagi mereka yang membutuhkan. Dan sarana penanggulangan COVID-19 bagi pasaraya selaku PLT Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini disaksikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan kepada Bapak Gubernur beserta Bapak Menteri dimohon untuk tetap berada di tempat, dan kepada Kepala Disperindak, Sekjen beserta Wagub disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, bantuan berupa donasi Kemendak Peduli APD Yogyakarta. Dilanjutkan penyerahan alat dan sarana penanggulangan COVID-19 bagi pasaraya. Kepada Bapak Gubernur dilanjutkan dengan sambutan Menteri Perdagangan Bapak Agus Suparmanto. Gubernur Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X, gugus tugas penanganan COVID-19 daerah istimewa Yogyakarta, Sekretaris Daerah Profesor Provinsi dari Yogyakarta, dan hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi di Yogyakarta, Bapak Aris Trianta, para Ketua Asosiasi dan pelaku usaha, serta para hadirin undangan anggota media sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membantu menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan bentuk peduli ini, tujuan kita ini memang dalam situasi yang sangat sulit, sehingga kita bisa harus sama-sama merasakan betapa sulit situasi sekarang. Dan dalam mengunjungi langsung, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, hal-hal yang memang tadi setelah disampaikan berupa donasi uang dan dari pemotongan donasi ini ditujukan dari pemotongan gaji para eselon 1 dan karyawan
inisiatif, dan ini memang semuanya. Jadi karyawan pun memberikan kepeduliannya terhadap situasi sekarang. Dan tidak tinggal lanjut implementasi secara sukarela bagi pihak seperti asosiasi, tidak peduli telah disalurkan juga berbagai provinsi khususnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan termasuk dilaksanakan. Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya berupa bantuan APD dan alat kesehatan, dan bantuan ini sejumlah dana yang semoga dapat sedikit membantu perjuangan para tenaga medis di daerah istimewa Yogyakarta. Pemerintah saat ini terus fokus menangani dan mengendalikan pandemi COVID-19 di sektor ekonomi. Wabah COVID-19 ini telah menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekolah sebesar 5 menjadi 2,9% pada kuartal tahun ini. Setelah itu, akibat terjadinya operasional secara diperkirakan dapat menurun sebesar 29%, sementara hingga 39% sampai 50%. Itulah akan dengan membuka aktivitas perdagangan secara bertahap dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, pembatasan jam dan jumlah kapasitas operasional, pengaturan jumlah kunjungan, dan pembatasan waktu sirkulasi pengunjung, serta penyusunan SOP di tempat-tempat kegiatan perdagangan melalui mitigasi risiko. Tahapan strategi tersebut terdiri dari 5 fase dengan persyaratan yang berbeda tergantung tingkat kerentanan dan potensi penyebaran COVID-19. Untuk memperkuat implementasi pembukaan aktivitas perdagangan ini, Kementerian telah menginformasikan kepada seluruh gubernur bupati, wali kota melalui surat edaran Menteri Perdagangan nomor 12 tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang penerapan protokol kesehatan di sektor perdagangan. Di dalam surat edaran tersebut diatur protokol kesehatan di pasar rakyat, retail modern, toko swalayan, supermarket, hypermart, pusat perbelanjaan, restoran makan, warung atau kafe, toko obat, farmasi, dan alat kesehatan. Restoran di rest area diperbolehkan secara terbatas. Tempat hiburan pariwisata dan tempat hiburan tertentu seperti kebun binatang, museum, dan galeri seni serta pedagang kaki lima dan aktivitas perdagangan lainnya seperti warga. Diharapkan strategi pembukaan aktivitas perdagangan ini dapat menjadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru atau new normal. Masyarakat Indonesia agar dapat beraktivitas kembali dan menjalankan aktivitas dengan perdagangan sekaligus tetap melawan ancaman COVID-19 dengan disiplin, menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini tentunya sangat memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerapan strategi new normal di bidang perdagangan memang kita tidak bisa jalan sendiri. Kita harus saling membantu pemerintah pusat maupun daerah, kami para pelaku usaha serta masyarakat juga. Kita jadikan satu komplek fit, ya biarpun kena ning ringan. Antiseptik. Di sisi utara selatan gedung Prajimosono dan yang ada pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Ya, betul pasar. Di pasar, Pak. Di sistemnya kan isi lagi. Otomatis Pak ya, kita cuci tangan. Ya, sampai sini berapa setengah kubik. Iya. Sepertiga.
langsung aja deh, karena Bapak juga masih punya acara lain. Nggak usah ada pengantar, silakan mungkin. Ya begini, ini kan hak prerogatif Bapak Presiden. Kita ini satu adalah kerja, kedua kerja, ketiga kerja keras. Itu aja. Ada lagi? Cukup. Kalau ada fotomu, kirim aku. Kalau ada fotomu, kirim. Ya artinya ya nggak dapat lagi kasihan mereka. Jadi ini udah masuk foreigner belum tuh? Udah kali. Jadi masuk foreigner. Keluar dan sebagainya itu. Ya kalau saya begini ya, tadi sudah dijelaskan, jadi memang ekonomi Jogja ini juga harus tumbuh dalam kondisi masih pandemi, tapi tidak ada pilihan. Ya. Saya komunikasikan juga sama para bupati. Ya. Jadi bagi saya tidak ada masalah, silahkan dalam jeneng pun berarti mundur. silahkan buka. Kalau mau buka hotel, mau buka rumah makan, mau buka objek wisata dan sebagainya, silahkan. Tapi tetap satu, menggunakan protokol kesehatan, harus itu dilakukan. Karena biarpun nanti COVID ini daruratnya dicabut, kan belum tentu corona itu juga hilang. Berarti nanti mungkin sampai tahun depan pun kita masih akan menggunakan masker juga dan jaga jarak gitu. Tapi ya bagi mereka yang sakit ya silakan deh ke rumah sakit, hanya gitu aja. Seperti kalau demam berdarah maupun penyakit yang lain kan gitu. Ya hanya saya telponi bapak-bapak bupati, ya kan. Bapak, kalau buka pariwisata di Kaliurang, di Parangtritis, di mana, di Gunung Kidul, silahkan aja. Tapi nanti lain waktu. Tapi yang datang itu kan bukan hanya orang Jogja. Nanti kalau lain waktu, ternyata mereka ada yang positif. Ya, itu bagaimana kita akan tracing? Kalau yang datang pada jam yang sama itu orang Semarang, orang Surabaya, atau orang, bagaimana kita akan tracing? Itu Bapak lakukan enggak? Enggak. Hanya masuknya itu di termogan aja. Oh, nanti saya sehat atau siapapun yang sehat pada waktu ke Parangtritis atau ke Kaliurang. Tapi begitu dia pulang dari sana, kebetulan bukan orang Jogja, diperiksa positif. Dia harus tersingkir. Kan kesulitan. Lah saya bilang, ya kan, kita kan bapak-bapak, mas, mbak tahu, kita punya kerjasama sama kota, istilah kota itu QR code, ID untuk masuk di Malioboro. Tapi kalau teman-teman pers kemarin dengan provinsi ngomong paspor, kan gitu, untuk ke Jogja. Di mana harapan saya di setiap tempat itu protokol kesehatan dilakukan, tapi didata
ibu namanya siapa, handphonenya nomor berapa, sudah itu aja. Dari Malioboro, dari Kaliurang, dari Parangtritis, dari Mangunan, dari Briksi dan sebagainya, ya data itu masukkan di provinsi untuk ID ya, ID yang ada di provinsi, supaya apa, data handphone yang sudah ada dan nama itu masuk ke Malioboro terus mau ke Kaliurang, nggak usah data lagi, kan sudah masuk di provinsi, sudah ada, jadi cukup sekali. Nanti di situ ada jam-jamnya pada waktu masuk. Dengan jamnya yang masuk itu, kalau ada di antara mereka yang jam itu ada yang akhirnya biarpun dia orang Semarang, dia orang manapun positif, itu tracingnya di dalam daftar itu ada jam sekian. Oh si ini nomornya handphone nomor sekian. Ini dari Jogja, oh ini dari Solo, kan gitu. Sehingga kita tidak kesulitan. Kalau enggak, nanti ya COVID kedua yang terjadi. Tapi kita kesulitan untuk tracing, gitu loh. Marsatalam, apakah berarti nanti Agustus akan diterapkan normal baru di Jogja atau seperti apa, Marsatalam? Belum. Kita lihat anunya dulu. Kita lihat apa kondisi yang real, ya kan? Dalam arti selama ini tanggap darurat seperti ini, ya kan? Itu faktanya kita di sini itu sehat, tapi begitu keluar pulang bawa penyakit, kan gitu. Selama kondisi ini yang terjadi, kita jadi tidak bisa mempredik. Sebetulnya Jogja itu pada peaknya itu sudah terjadi belum? Sehingga kalau sudah pasti turun. Nah sekarang sepertinya sudah landai, tapi itu naik lagi, kan gitu. Landai naik lagi, gitu loh. Saya tidak mau tergesa-gesa, ya kan? Sampai kita lihat nanti dengan dibukanya pariwisata dan sebagainya itu kecenderungan positif itu besar atau kecil. Dengan pasar yang coba kita tata, biarpun kita juga tidak mudah untuk menata itu, tapi kecenderungannya besar atau kecil. Tapi kalau besar ataupun kecil pun tetap dalam keadaan darurat, memudahkan saya untuk mengobati yang positif. Nek darurat tak cabut, ono sing positif, arep ngobati nganggo PCR, arep swab, aku kudu lelang, lah kan susah. Lelangnya 45 dino. Nah, tapi dengan kondisi darurat, itu mau beli kan tinggal beli. Yang penting nanti dipertanggungjawabkan, gitu loh. Tapi nek ora kan kudu lelang. Nah, lelang kan 45 dino. Gitu loh. Jadi hotel mau buka dan sebagainya silahkan, jangan merasa terganggu. Karena darurat itu hanya untuk saya bisa mengambil kebijakan di dalam mengaplikasikan untuk ngerem COVID-19. Bagaimana dengan sektor pendidikan Marsatalam yang tanggal 13 Juli itu akan tetap dibuka atau ajaran baru terbatas atau seperti apa? Kalau saya belum berani gitu. Biarpun mungkin perlu kita pelajari, kita mulai dari yang lebih dewasa dulu gitu. Apalagi makin ke anak-anak, makin ke PAUD ya, saya kira resikonya terlalu tinggi gitu. Jadi saya ingin betul-betul melihat kondisi ini pada hotel buka, rumah makan, terus di pariwisata dan sebagainya, itu kita lihat dulu.
nanti membahayakan enggak, kira-kira COVID kedua enggak. Biarpun mungkin dengan darurat itu begitu ada di pasar bisa kita tutup, mungkin 2-3 hari untuk disemprot dan sebagainya, baru boleh buka lagi misalnya gitu.